Misteri kematian She Siti Jenar, jasad sang wali berubah jadi bangkai anjing hitam. Portal Majalengka tanggal 20 April tahun 2024, pukul 23.13 waktu Indonesia Barat. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin. Editor, Tim Portal Majalengka. Portal Majalengka mengungkap misteri kematian She Siti Jenar atau She Lemah Abang yang disangka jasadnya berubah jadi bangkai anjing hitam. Benarkah jasad She Siti Jenar atau She Lemah Abang berubah menjadi bangkai anjing hitam? Simak kisahnya berikut ini. Terdapat dalam naskah Wangsakerta dan naskah Mertasinga, jasad She Siti Jenar atau She Lemah Abang dimakamkan di Kemlaten. Dituliskan dalam naskah Mertasinga, She Siti Jenar atau She Lemah Abang dieksekusi di alun-alun Sangkakala Buana. She Siti Jenar atau She Lemah Abang diikat di pohon Tanjung sebelum akhirnya ditusuk oleh Sunan Kudus dengan keris Sang Hyang Naga. Sempat terjadi kericuhan ketika proses penjatuhan eksekusi mati terhadap She Siti Jenar oleh para wali songo. Kericuhan terjadi tatkala salah satu murid She Siti Jenar menyelinap ke persidangan dan hendak menusuk hakim. Beruntung sang hakim bisa diselamatkan, aksi murid She Siti Jenar bisa digagalkan oleh pasukan Bayangkara. Naskah Wangsakerta menggambarkan bahwa ketika disidangkan murid-murid She Siti Jenar sangat banyak sekali. Murid-murid She Siti Jenar berdatangan dan meratapi nasib nahas yang menimpa sang guru yang mereka puja. Bahkan setelah She Siti Jenar atau She Lemah Abang dimakamkan pun yang menziarahi makamnya tidak pernah putus-putus. Melihat fenomena yang ada, hal ini sangat mengkhawatirkan pemerintah Kesultanan Cirebon dan Demak. Sehingga akhirnya dibuatlah satu konspirasi, di mana ketika sepi, makam She Lemah Abang dibongkar. Dan jasad She Siti Jenar atau She Lemah Abang dipindahkan, sementara kubur yang lama diisi bangkai anjing hitam. Itulah sekilas kisah tentang misteri kematian She Siti Jenar atau She Lemah Abang yang jasadnya dikira berubah menjadi bangkai anjing hitam. Asteris asteris asteris. Dan tembang. Dewi Roroyono menjadi inspirasi bagi Sunan Muria dalam berdakwah. Beliau adalah wanita yang taat beribadah, sabar menghadapi cobaan, dan dermawan kepada fakir miskin. Dewi Roroyono juga membantu suaminya dalam mengurus padepokan dan mendidik anak-anak mereka. Mereka dikaruniai 5 orang anak, yaitu Raden Umar Said, Raden Muhammad Said, Raden Abdul Qadir Jailani, Nyai Ageng Bagelen, dan Nyai Ageng Kajoran. Sunan Muria dan Dewi Roroyono adalah contoh pasangan yang sempurna yang membangun peradaban Islam di tanah Jawa. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi generasi selanjutnya. Demikianlah kisah Sunan Muria dan Dewi Roroyono yang menjadi pasangan sempurna yang membangun peradaban Islam di tanah Jawa. Kisah mereka mengajarkan kita tentang nilai-nilai keimanan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran, kerjasama, dan kepedulian. Kisah mereka juga menginspirasi kita untuk terus belajar dan berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan teladan dari kisah mereka dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pathak Warak. Malam hari tamu-tamu dari dekat sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Tamu dari jauh terpaksa menginap di rumah Sunan Ngerang. Mereka yang menginap itu termasuk Pathak Warak dan Sunan Muria. Pathak Warak memiliki niat tak terpuji. Lelaki yang sudah dibakar nafsunya itu tak dapat memejamkan mata kendati malam telah larut. Pathak Warak kemudian bangkit dari tidurnya mengendap-endap ke kamar Dewi Roroyono. Gadis itu disirapnya sehingga tak sadarkan diri. Kemudian melalui genteng Pathak Warak melorot turun dan membawa lari gadis itu melalui jendela. Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika, wilayah Keling, Jepara. Setelah Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Pathak Warak, maka beliau berikrar siapa saja yang berhasil membawa putrinya itu bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono. Bila lelaki akan dinikahkan dengannya. Tak ada yang menyatakan kesanggupannya. Karena semua orang telah maklum akan kehebatan dan kekejaman Pathak Warak. Hanya Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan Sunan Ngerang.
Saya akan berusaha mengambil di Ajeng Roroyono dari tangan Pak Hakwarak, ujar Sunan Muria menyatakan kesanggupannya. Maka berangkatlah Sunan Muria ke Keling. Hanya saja, di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan Kapa dan Gentiri, adik seperguruan yang lebih dahulu pulang sebelum acara syukuran berakhir. "Mengapa Kakang tampak tergesa-gesa?" tanya Kapa, merasa heran melihat Sunan Muria berlari cepat menuju arah Keling.